datang di SMP 14 Depok bagi peserta didik baru. Dalam kesempatan kali ini masih bersama saya yaitu Ibu Semit ya. Materi kita kali ini adalah mengenai Biata Mandala. Biata Mandala itu sendiri mengenai lingkungan sekolah, di mana sekolah itu adalah tempat untuk belajar. Oke, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Dalam Biata Mandala ada beberapa unsur dalam lingkungan sekolah. Yang pertama adalah sekolah itu sendiri, kemudian yang kedua adalah kepala sekolah, ketiga guru, kemudian siswa, dan juga lingkungan sekitar, yaitu lingkungan masyarakat. Oke, kita mulai yang pertama. Ini kita mulai dari ruangan piket. Ayo ikut. Ya, di ruangan piket ini nanti kalian akan bertemu dengan guru piket, di mana nanti jika kalian izin atau untuk masalah perizinan keluar dan masuk itu nanti akan berurusan dengan guru piket dan tugasnya untuk di ruang piket ini. Nah, di ruangan yang berikutnya adalah ruangan tata usaha. Ya, ini adalah ruangan tata usaha, di mana nanti urusan-urusan kalian mengumpulkan rapot, ijazah dan lain sebagainya itu di ruangan tata usaha. Balik lagi, setelah tadi ruangan kepala sekolah, ruangan PKS, sekarang kita menuju ke ruangan kelas, dimulai dari ruangan kelas 9. Bisa kalian lihat ya, saya akan berjalan sepanjang koridor ini dan menunjukkan ini adalah kelas 91. Dan kemudian di sebelah kelas 91 ada ruangan kelas 92. Ruangan UKS. Oke, berikutnya ini yang paling pojok setelah kita tadi melewati ruang UKS. Sebelah ruang UKS persis itu adalah ruangan kelas 7-8. Kemudian maju lagi ke depan itu ada ruangan kelas 7-9. Setelah ini kita akan naik tangga ke atas. Ya, kita akan naik tangga ke atas untuk melihat kelas-kelas berikutnya. Ya, kita udah berada di lantai 2. Di lantai 2 ini kita menuju ke sebelah, kita belok ke sebelah kiri. Di sini ada ruangan kelas 72, masih di kelas 7 sampai di ujung koridor depan. Itu adalah kelas 7. Bisa kalian lihat kelas-kelasnya itu nanti sudah ada tertera nama-namanya dan juga ruangan kelas lainnya. Jadi nanti kalian kalau sudah masuk sudah bisa tahu ya di mana kelas-kelasnya, sudah letak posisinya, nama kelas kalian. Jadi kalian begitu masuk tidak bingung lagi saya kelasnya di mana. Oke? Ya, ini adalah bagian paling pojok. Ya. Masih dalam kelas 7. Oke, kita lanjut ke part berikutnya.
Berikutnya adalah lab bahasa. Kalian bisa lihat di dalamnya, nanti kalian bisa belajar mengenai bahasa Indonesia, entah itu bahasa Inggris, yang pasti belajar mengenai bahasa di lab bahasa. Oke, setelah dari lab bahasa, kita akan terus kemudian belok ke kiri, ya, ini adalah lab komputer, ya. Jadi kalau kalian yang suka multimedia atau apa, pelajari tentang TIK, teknik informatika, ya tempatnya di sini, yaitu di ruangan lab komputer. Kalau setelah dari lab komputer, kalian bisa menyeberang lewat sini. Ujung itu adalah deretan kelas 8 kelasnya. Jadi SMP 14 ini sangat luas dengan memiliki jumlah kelas, yaitu kelas 8 sebanyak 9 kelas. Kelas 9-nya ada 9 kelas, dan kelas 7-nya yaitu angkatan kalian itu ada 11 kelas. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini sampai ke ujung sana itu adalah kelas 8. Nah, ini kelas 8. Jadi kelas belakangnya, kelas 8-nya itu tadi dari pojok sebelah sana, ya, bisa dilihat pojok sebelah sana, kemudian melewati lab bahasa, lalu lab komputer, lalu ke arah sini yang tadi kita lewati, lalu sampai ke pojok itu adalah kelas 8. Dan kalian lihat di sini di 14 ini adalah lapangan upacara. Sebelah sini, dan di belakang lapangan upacara itu ada lapangan basket. Jadi kalian berolahraga itu sebenarnya menyenangkan, ya, karena kita memiliki lapangan yang luas, dan juga dua lagi, satu lapangan biasa, yang satunya lapangan yang digunakan bisa untuk lapangan basket dan juga lapangan futsal. Oke, kita lanjut yuk. Setelah kita dari atas, kita sekarang ke bawah. Saya akan menunjukkan ruangan perpustakaan. Di sini adalah perpustakaannya. Ayo kita lihat di sini, ya. Ruangan perpus. Assalamualaikum. Ya. Bisa dilihat ruangan perpustakaannya. Kalian bisa baca-baca buku di sini, dan ini memang agak berantakan karena masih ngurusin buku kelas 7, 8, dan 9. Oke, kita ke tempat berikutnya. Nah, di tempat ini namanya koperasi. Di koperasi ini kalian bisa jajan atau membeli keperluan alat-alat tulis ataupun alat-alat sekolah. Dan di sini ada yang namanya teh ulpa yang akan melayani kalian, ya. Tapi jangan juga rajin-rajin ke koperasi kalau lagi jam pelajaran. Iya, awas deh. Jangan ngomong freelance. Nanti diomelin. Ya, kalau di bagian sisi belakang, ya, kalian bisa menemukan toilet, ya, untuk perempuan ataupun untuk anak laki-laki. Jadi toiletnya di belakang sini, ya. Kemudian jika kalian lurus terus ke belakang, maka akan sampai pada tempat parkir. Yang mulai di belakang sini, ini adalah tempat parkir untuk para guru, ya. Sini parkir. Tempat parkir siswa di mana, Bu? Nggak ada, karena kalian kan belum boleh untuk membawa kendaraan bermotor. Oke. Di samping parkir motor itu ada pos parkir. Kalian kalau misalkan mau izin atau apa, setelah melalui guru piket juga harus lapor ke. Oke, masih kita berjalan ke sebelah kiri. Kalian
bisa lihat yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau itu adalah musola yang dimiliki oleh SMP Negeri 14 Depok. Ya, kalau kalian ingin menunaikan ibadah sholat zuhur ataupun duha ataupun asar, bisa kalian menunaikan ibadah sholatnya di musola tersebut. Kita kembali lagi koridor 9 Masjid Persis. Ini ada ruangan lab IPA. Ruangan lab IPA-nya kunci ya, dia tidak bisa masuk, tapi nanti kalau kalian mau ke sekolah bisa lihat. Dan tempat terakhir yang saya tunjukkan adalah ruangan guru. Di dalamnya terdapat tempat untuk guru setelah mengajar akan besar. Jadi kalau kalian mau untuk ruangan guru bisa masuk ke ruangan guru. Sekian dari saya mengenai Wiyata Mandala, di mana kalian juga harus kenal lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah itu nantinya juga akan menunjang proses belajar dan mengajar. Ya. Jadi jangan lupa tetap semangat untuk memulai belajar di lingkungan yang baru, yaitu di SMP 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta didik baru di SMP Negeri 14 Depok. Pada kesempatan kali ini bersama saya Ibu Senita Dewi Suci SPD akan memberikan materi mengenai wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala itu memiliki 3 unsur kata. Masing-masing memiliki arti yang berbeda, kemudian akan disatukan menjadi sebuah kalimat yang penuh makna. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan untuk Wiyata adalah pendidikan, dan Mandala itu sendiri artinya tempat atau lingkungan. Sehingga bisa kita katakan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur di dalamnya sendiri adalah yang pertama sekolah yang merupakan lingkungan pendidikan, yang kedua adalah kepala sekolah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Ketiga, guru dan orang tua yang mereka harus saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengembang tugas pendidikan dalam hubungan yang serasi. Yang keempat adalah warga sekolah, baik di dalam maupun luar sekolah, yang harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima adalah sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung warganya. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar dan mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar dan mengajar untuk mengembangkan dan membina yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungannya atau manusia dengan Tuhannya, serta kemampuan manusia atau individu dalam berkarya. Tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Bagaimana ciri-ciri sebagai masyarakat belajar? Yang pertama adalah ada guru dan siswa, sehingga dapat menumbuhkan adanya proses belajar mengajar yang tertib. Yang berikutnya adalah tercapainya masyarakat yang sadar diri, yaitu mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Sip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik.
Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat di tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Karena itu, sekolah harus memiliki prinsip yang pertama sebagai wadah yang memberikan bekal hidup. Artinya apa? Seharusnya sekolah bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda. Namun lebih dari itu, sekolah harus bisa menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari organisasi, bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekadar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua atau bahkan menjadi kakak. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan, mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, intelijensia, dan juga kemampuan fisik. Lalu yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, namun ada kecerdasan lain atau kemampuan lain, yaitu seperti sosialisasi, kinestetik, seni, dan lainnya yang perlu diperhatikan secara seimbang. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Maksudnya apa di sini? Peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan lainnya juga harus mendapatkan perhatian yang seimbang, jadi sejalan dan tidak menitik beratkan pada satu atau hal lainnya. Dan kemudian sekolah juga harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan interaksi, serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan lain-lain. Digunakan sebagai wahana pendewasaan diri di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar, yaitu belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak perlu lagi menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah, tetapi peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika mencari dan mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk hidupnya. Lalu, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, maksudnya adalah sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu khususnya pada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah sekolah bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga harus mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat lingkungan sekitar. Itu untuk prinsip sekolah. Kita masuk ke bagian penggunaan sekolah. Maksudnya apa? Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan sebagai tempat yang pertama adalah ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kemudian yang berikutnya, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok. Artinya di sini komponen sekolah yang dalam ataupun di luar sekolah namun tidak boleh bersinggungan dengan rokok. Berikutnya adalah propaganda atau politik kampanye, syuting film atau sinetron, dan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga membuat proses pembelajaran di sekolah itu menjadi tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif atau pencegahan. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. Kemudian, warga sekolah harus melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang berikutnya, melaksanakan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Kemudian mengadakan dan pembinaan
kesadaran hukum bagi siswa, kemudian pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika moral berpancasila, sopan santun dan juga disiplin, pengembangan logika para siswa, yaitu rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca informasi dan penemuan para ahli, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri, dan mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Dalam melaksanakan fungsinya, peran tugas kepala sekolah sangat penting dan bagi pelaksanaan Niyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Niyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang pertama, melaksanakan program yang telah disusun bersama komite sekolah, lalu menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras yaitu berupa sarana dan prasarana, dan perangkat lunak yaitu berupa peraturan tata tertib dan upacara. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat intern sekolah antara kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, dan kesenian. Oke. Caranya melaksanakan Niyata Mandala tentu ada mekanismenya. Mekanisme yang dilakukan itu dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap preventif dan tahap represif. Dalam langkah pelaksanaan Niyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut. Yang pertama adalah tahap preventif. Tahap preventif itu sendiri adalah upaya meniadakan peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Caranya adalah yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban itu sendiri. Otomatis kalau sudah tertib dan sudah bersih, maka hal-hal negatif pun tidak akan muncul. Yang berikutnya, menciptakan suasana yang harmonis antar pihak pendidik, siswa, serta penduduk sekitar sekolah. Artinya, baik tenaga pendidik dan siswa serta penduduk itu harus melaksanakan dan menjalankan fungsinya masing-masing melalui koridor yang benar dan tidak bertentangan. Untuk jaring-jaring pengawasan untuk kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di sekolah. Artinya apa? Kita harus juga memantau semua kegiatan siswa ya, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, dan merazia ya barang-barang yang dia bawa. Karena untuk mencegah terjadinya hal-hal yang negatif. Kemudian menghilangkan bentuk perpeloncoan saat masa orientasi siswa atau yang kita kenal dengan MOS. Dan diganti dengan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, mengisi jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau pulang sekolah. Yang kedua adalah tahap represif, yaitu tahap atau upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Upayanya adalah yang pertama, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan dengan menghadirkan orang tua atau pendidik pembinanya. Kemudian membatasi areal tempat terjadinya aksi, artinya entah dengan cara menutup atau mungkin mengunci ya, atau mungkin membuat pelarangan atau peraturan untuk pelarangan ke tempat terjadinya perkara. Kemudian menetralisir isu-isu yang berkembang dengan mencegah timbulnya isu baru, artinya tidak serta-merta isu akan berkembang dan timbul fitnah. Kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalis di sekolah. Otomatis kita akan lebih dalam lagi untuk melaporkan hal ini kepada yang berwajib jika sudah terjadi perbuatan kriminal. Lalu mengungkapkan lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atau kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum bila perlu. Kemudian mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan serta memberikan sanksi bagi pelanggar sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Oke.
Terima kasih. Itu saja mengenai wawasan Wiyata Mandala. Dan saya harap ke depannya kalian bisa lebih memahami tentang lingkungan sekolah, kemudian tahu tugas dan kewajiban kalian, dan menjalani dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.